Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Setelah sebulan semenjak si smartphone Infinix Note 12 VIP ini rilis, akhirnya kebikin juga nih reviewnya. Dan setelah sebulan ternyata ini juga dapat update software juga loh. Dan saya ngerasanya sih lebih stabil daripada ketika pertama kali saya unboxing waktu itu. Menjadi smartphone unik karena Infinix Note 12 VIP ini masuk kelas mid-range tapi kasih fitur kelas flagship. Gimana pengalaman saya ketika pakai Infinix Note 12 VIP ini? Lalu apa aja sih yang perlu kamu pertimbangkan ketika pakai atau beli si Infinix Note 12 VIP ini? Tonton videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau ngasih tahu yang menarik nih. Infinix Note 12 VIP ini bisa kamu beli di Tokopedia dan nggak cuma itu, tapi produk lainnya juga lengkap. Kenapa harus di Tokopedia? Karena di Tokopedia lagi ada serbu official store Tokopedia, produk gadget dan elektronik dengan jaminan ori dan bergaransi resmi di official store Tokopedia. Dan pas tengah bulan lagi ada diskon berlipat ganda, flash sale sampai dengan 90%, serta cashback dari banyak brand populer lainnya. Plus gratis ongkir setiap tanggal 13 sampai 24 di tiap bulannya. Jadi memang ini kesempatan yang pas kalau mau belanja di Tokopedia. Oke, yang paling kerasa itu adalah di bagian konsumsi daya baterainya. Saya tes untuk nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 10%. Terus pengetesan di PC Mark Battery Life bisa sampai 10 jam, dimana meningkat ketika dulu pertama kali kami tes tuh cuma dapat di sekitar 5 jam aja. Baterainya memang 4500 mAh, tapi saya rasa manajemen baterainya tuh lebih bagus nih. Terlebih sudah menggunakan panel AMOLED, jadi bisa irit konsumsi dayanya. Namun memang 4500 mAh itu terbilang rendah kalau dibandingkan dengan smartphone 4 jutaan lainnya. Ya mau bagaimana lagi? Kan Infinix Note 12 VIP sudah dilengkapi dengan hypercharge 120 Watt. Konsekuensinya jadi nggak bisa 5000 mAh. Saya cas dari kondisi 9% ke 100%, cuman 10 menit doang. Gila banget kan? Secara penggunaan buat main game kayak Mobile Legends gitu, dalam 60 menit dengan settingan high, saya bisa bermain dengan nyaman, nggak ada lag, touchscreen juga responsif, baterainya berkurang sebanyak 20% dan suhunya sih cukup stabil. Terus game kayak Genshin Impact, settingannya di terendah 30 fps untuk defaultnya. Memang masih bisa bermain dengan baik, gameplaynya juga aman walaupun kadang masih ada lag sesekali doang. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 14%. Kerasa ya kalau Infinix Note 12 VIP itu baterainya lumayan boros kalau dipakai buat main game. Tapi kalau dipakai untuk daily tuh masih aman sebenarnya, bisa tahan seharian juga kok. Salah satu hal yang saya suka dari Infinix Note 12 VIP selain dari pengecasan yaitu bodinya. Backcase-nya bermaterial aerospace grade glass fiber ini memberikan kesan mewah dan nggak mudah buat ninggalin bekas stik jari. Kalau tanpa case pelindung, feel gripnya sih nyenengin. Framenya sih berbahan polikarbonat yang pada umumnya dipakai oleh smartphone kelas mid-range. Di sini kamu bakal menemukan sensor fingerprint di tombol power, punya respon yang cepat dan sensitif. Karena ketika tidak sengaja terpegang tuh smartphone-nya langsung getar. Dual speaker yang support DTS memang bisa dibilang hasil produksi suaranya cukup bagus. Sudah cukup jika kamu mau dengerin lagu atau nonton video tanpa menggunakan earphone atau TWS. Tentunya yang harus kamu adjust sesuai keinginanmu sendiri ya. Balik ke depan, layar Infinix Note 12 VIP memang sudah menggunakan AMOLED, jadi jelas sudah gonjreng. Berukuran 6,7 inch, bezel kiri kanannya terbilang tipis, tapi untuk dagu nggak setipis bezel kiri kanannya. 100% DCI P3 color gamut, 120Hz refresh rate, dan 360Hz touch sampling rate sudah jadi kombinasi layar yang apik banget. Selain memang responsif ketika saya coba main game real drum, tapi untuk nonton video YouTube pun juga sudah oke. Walaupun memang belum support sampai SDR dan karena layarnya Wideframe L3, untuk nonton Netflix pun juga cuma bisa SD. Sayangnya kualitas layar yang bagus ini sedikit bikin saya rada kesel nih karena settingan brightness yang rada ngaco. Di setting auto tapi responnya nggak cepet dan kayak nggak pas. Kalau di set manual baru kerasa terang setelah 70% ke atas. Bawah sedikit udah jadi gelap. Tampaknya Infinix harus ada update lagi nih di sektor ini. Lanjut di kamera, saya nggak explore banyak. Di sini Infinix Note 12 VIP dibekali 3 kamera belakang. 108 megapiksel main kamera, 13 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel bokeh kamera. Sedangkan di kamera depan 16 megapiksel saja. Hasil kamera di mode auto hasilnya sudah baik. Dynamic range juga sudah cukup luas, dalam kondisi backlight juga mampu menghandle cukup baik. Warnanya cenderung lebih vibrant, jadi sudah pas jika diposting di sosial media.
Begitu pula di mode ultrawide, hasilnya kurang lebih sama dengan mode auto, namun untuk detail dan dynamic range menurun sedikit jika dibandingkan dengan autonya tadi. Sedangkan untuk kamera depan sudah cukup banget kualitas hasilnya. Kalau mau pakai beauty juga nggak lebay ya. Kalau hasil video saya kurang begitu suka nih, karena hasilnya tidak sedetail hasil fotonya. Tapi cukup stabil jika kamu mengaktifkan mode ultra steady yang mana bisa jalan di 1080p 30 fps saja. Oke, jadi ini adalah hasil perekamannya Infinix Note 12 VIP 1080p 30 fps. Ini suara saya seperti ini, gimana? Selebihnya beberapa fitur yang menarik seperti NFC ada, tapi nggak kepake sih buat saya. Terus biar hemat baterai, ada power boost, ultra power saving, dan smart power saving scene. Jadi lumayan bisa ngakali kondisi baterai Infinix yang terbilang kecil di kelasnya. Kesimpulannya, Infinix Note 12 VIP ini memang bukan jadi smartphone paling favorit buat saya di harga 4 jutaan. Karena dari segi kamera, hasilnya juga cukup bagus, nggak yang paling bagus. Terus performanya juga cukup oke dan nggak paling ngebut juga. Tapi kalau dipakai buat daily, saya juga merasa cukup pakai si Infinix Note 12 VIP ini. Namun, kalau kamu lagi nyari smartphone dengan pengisian cepat yang ketika ditinggal makan bakso itu udah langsung penuh, ya si Infinix Note 12 VIP ini. Tapi ya, itu kembali lagi ke soal baterainya yang 4500 mAh tadi. Cukup terbayar lah ya, baterai segitu tapi ngisinya cepat. Terus si desainnya juga stylish, apalagi dia dilengkapi dengan dual speaker yang support DTS. Yang menurut saya juga suaranya cukup bagus. So, kalau teman-teman tertarik, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.